Kalau naik perahu, wah 3 hari, 3 malam 4 hari anak-anak bisa mabuk itu. Ya, itu luar biasa. Ya, tapi semoga Allah memberikan kemudahan untuk kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami sangat bangga, tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa di TPA ini juga ada orang-orang khusus yang memposisikan dirinya sebagai donatur atau orang tua asuh dari anak-anak kita. Ini orang terbaik. Karena disampaikan baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tapi apakah hanya 2 orang itu? Tidak. Siapa saja orang yang mau berkontribusi terhadap Al-Quran, maka insya Allah dia pun akan mendapat pahala yang sama. Mana dalilnya? May yashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibum minha. Barang siapa yang berkontribusi, memberikan pertolongan, memberikan bantuan terhadap hal-hal yang baik, maka falahu nasibum minha, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama, pahala orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Padahal pahalanya orang belajar Quran itu 1 huruf minimal 10, itu minimal ya, minimal 10. Maksimumnya adalah hanya Allah yang tahu ya. Makanya besok di hari kiamat orang-orang yang ahli Quran yang masuk surga akan ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia siapa orang-orang yang dekat dengan kamu, siapa orang-orang yang kontribusi dengan Al-Quran di sekeliling kamu. Maka itu diizinkan oleh Allah untuk dipanggil semuanya. Maka salah satu di antara kelompok yang diberikan izin memberikan syafaat kepada orang di sekelilingnya adalah ahlul Quran. Maka kita berharap anak-anak kita yang ngaji di sini semoga nanti jadi orang-orang yang ahlul Quran. Ya, syukur-syukur bisa hafal 30 juz. Nah, ternyata tafsirnya ahlul Quran itu bukan hanya orang hafal Quran, tapi orang yang istiqomah membaca dan mempelajari mengamalkan Al-Quran itu termasuk ahlul Quran. Ya, jadi kita yang nggak hafal usahakan istiqomah tadarus Al-Quran itu walaupun 1 hari hanya satu halaman. Maka insya Allah kita termasuk orang ahlul Quran. Nah, itu. Jadi kita berharap semoga anak-anak kita semua yang ngaji di sini ya, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi kita yang sholihin dan sholihah. Karena itu salah satu aset amal jariah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berharap betul lingkungan memang TPA itu harusnya memang masyarakat, Bu. Ya, yang bertanggung jawab itu. Kenapa? Karena belajar Al-Qur'an ini merupakan fardu ain. Bagi setiap orang Islam wajib bisa baca Quran. Ini fardu ain. Karena fardu ain maka harus ada yang memfasilitasi. Kalau orang tuanya nggak punya biaya untuk menyekolahkan itu, maka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kaum muslimin yang ada di lingkungan itu. Maka sudah betul kalau masjid musola yang ada di situ ditempatkan sebagai fasilitas mengaji, mempelajari Al-Quran. Makanya saya selalu berharap ya, kalau bisa anak ngaji gratis, luar biasa. Anak-anak ngaji gratis, gurunya siapa yang bayar? Kita warga muslim patungan. Itu harusnya begitu ya, warga muslim patungan ya. Makanya saya sering sampaikan, pengurus yayasan, pengurus masjid, pengurus musola, ayo kita biayai mereka itu. Karena tugas kita sebagai komunitas kaum muslimin di situ bukan hanya terbatas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kita menyelenggarakan Jumat, khotibnya siapa yang transportnya yang bayar? Patungan. Kita ngadakan majelis taklim di masjid, ustazahnya yang diundang siapa transportnya? Patungan. Ketika kita mendidik anak-anak TPA di sini gratis, mereka nggak usah bayar, siapa yang gaji gurunya? Patungan. Insya Allah itu berkah ya, insya Allah. Jadi mari kita usahakan seperti itu. Karena kalau kita ini Allah tidak melihat berapa jumlah yang kita berikan,
tapi sejauh mana semangat dan keikhlasan kita ikut berpartisipasi dalam Al-Quran dan seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan yang untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya terima kasih tadi kepada wabil khusus kepada donatur yang sudah betul-betul mau mendonasikan harta bendanya untuk ini. Semoga besok termasuk orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Jadi semoga kegiatan-kegiatan taklim baik yang diselenggarakan di sini, kaum ibu, kaum bapak, anak-anak ini semua bisa berjalan dengan baik, lebih baik lagi, terus berkembang yang akan menjadi sinar, ya, sinar sumber hidayah. Tadi namanya Anwarul Hidayah kan, nur jamaknya Anwar, berarti sinar-sinar lampu yang sumbernya bukan hanya dari satu. Tadi berapa santri yang naik tadi? Banyak tadi kan. Coba aja tuh, kalau itu di rumahnya tuh setelah ngaji, setelah habis maghrib pulang baca Quran semua, insya Allah rumah-rumahnya ini akan bersinar yang bisa dilihat oleh para malaikat di langit. Dan ketika malaikat itu melihat itu, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah itu siapa? Maka oleh Allah akan disebut nama anak itu berikut nama bapaknya. Begitu para malaikat mendengar itu nama-namanya itu, maka malaikat pun mendoakan kepada Allah, mendoakan ampunan dan rahmat kepada anak itu, orang tuanya dan sekelilingnya. Kalau yang doa malaikat kira-kira ditolak nggak Bu sama Allah? Enggak, ya. Pasti diterima kalau yang doa malaikat. Maka kita berharap sekali lagi semoga pendidikan Al-Quran yang ada di lingkungan ini oleh Allah diberikan kemudahan untuk menjadi lebih baik dan berkembang dan seterusnya. Dan semoga ini juga akan membawa kebaikan, membawa rahmat bagi lingkungan yang ada di sekeliling ini, ya, sehingga Allah akan menurunkan kemudahan termasuk fasilitas rezeki yang menjadi kebutuhan hidup kita. Semoga Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barokah, yang luas, ya. Yang sudah punya tanah semoga bisa bikin rumah, sudah bikin rumah bisa pergi haji ke Mekah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.